Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saudaraku, kita coba melanjutkan materi fikih usul fikih, masih membicarakan sumber hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu bagian 3, yaitu masholihul mursalah. Kita sudah membahas istihsan, kemudian istishab, dan sekarang yang ketiga adalah masholihul mursalah. Apa itu masholihul mursalah? Masholih itu merupakan bentuk jamak dari kata maslahatun, maslahah. Artinya kemaslahatan ataupun kebaikan, kepentingan. Kemudian maslahah mursalah adalah konsep hukum yang berarti kemaslahatan yang terlepas atau kepentingan yang tidak terikat. Istilah ini merujuk pada penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau manfaat bagi manusia serta menolak kemudaratan atas mereka. Dalam konteks ini, maslahah mursalah berarti mempertimbangkan kepentingan dan manfaat umum dalam menetapkan hukum. Lalu bagaimana kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum? Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Ada yang menolaknya sebagai sumber hukum, ada pula yang membolehkannya. Misalnya beberapa pendapat berikut ini. Pertama, jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Alasannya pertama, bahwa dengan nas-nas dan kias yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. B. Yang kedua, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat yang tidak didukung dengan dalil-dalil dari nas berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, bagian C, akan melahirkan perbedaan hukum akibat perbedaan wilayah negara, perbedaan daerah, ya. Bahkan karena perbedaan masyarakat akan melahirkan pendapat perorangan dalam satu perkara. Sedangkan Imam Malik itu memperbolehkan berpegang kepada masholih mursalah secara mutlak. Namun menurut Imam Imam Syafi'i boleh berpegang kepada maslahah mursalah apabila sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara'. Pendapat kedua ini berdasarkan hal berikut. Pertama, kemaslahatan manusia selalu berubah dan tidak ada habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada maslahat-maslahat yang ada petunjuknya dari syari' dari Allah, tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. B. Para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuk dari syar'i. Contohnya, membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Semuanya itu memang tidak disebutkan, tidak diperintahkan dalam Quran dan hadis, tapi mengandung kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana syarat-syarat bolehnya berpegang kepada maslahah mursalah. Syarat-syarat berpegang kepada maslahah mursalah, pertama, maslahat itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan kepada prasangka. Yang kedua, maslahat itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, maslahat yang ditetapkan berdasarkan maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Itu saudara berkaitan dengan masholih mursalah. Supaya lebih jelas ya,
Contoh dari masalah mursalah itu misalnya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar. Itu memang tidak ada perintahnya, tapi itu bermaslahat hingga maslahatnya sampai sekarang terasa. Al-Quran masih bisa kita temui, insya Allah sampai hari kiamat. Kemudian Sayyidina Umar pernah membuat kebijakan ketika memerintah membuat penjara, menahan orang-orang yang terkena kasus pidana. Dan itu memang dalam rangka mencari kemaslahatan dibuatlah penjara bagi para pelanggar hukum. Kemudian pencetak mata uang. Memang tidak ada zaman Nabi, zaman Rasul masih bersifat barter ya. Tapi untuk kemaslahatan maka dibuatlah uang, mata uang. Hingga sekarang alat tukar dan menukar itu berupa uang, bahkan uang elektronik di zaman sekarang itu. Contoh lain misalnya memungut pajak dan sebagainya. Termasuk juga contohnya dibuatkan jalur khusus bis misalnya atau jalan tol, adanya pesawat terbang dicetaknya, adanya komputer menggunakan mikrofon ketika azan ya, atau misalnya ketika sholat berjamaah imam menggunakan pengeras suara, menyediakan karpet dan AC di masjid dan lain-lain. Semua itu memang tidak ada perintahnya, tapi ada maslahatan, itu boleh. Nah, gitu barangkali beberapa contoh, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian juga sejarah membuktikan para sahabat tabi'in, para mujtahid, mereka itu membentuk hukum berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah. Contohnya tadi itu menghimpun lembaran ayat Al-Quran, memerangi orang yang enggan membayar zakat. Kemudian Umar menghukumi talak 3 dengan 1 kali ucapan. Umar tidak memberi zakat pada orang-orang yang baru masuk Islam. Tentu ini memang terjadi khilaf, tapi tetap yang nama sebuah konsep hukum Islam ya, masalah mursalah itu bisa dipertimbangkan dalam rangka menetapkan hukum. Semoga barokah manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.